Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desapedia. Terima kasih sahabat sudah klik video ini. Sebelumnya, buat yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dulu untuk membantu perkembangan channel Desapedia. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan membahas terkait dengan profil desa-desa di Jawa Barat yang dirilis oleh DPMD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021. Pimpinan Inovatif Kolaboratif, Ketua BPD dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Materi ini disampaikan oleh Insinyur Bambang Tritoyuliono selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 3 strategi. Yang pertama, meningkatkan pelayanan publik. Kedua, meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Lalu dari 3 hal itu, ada 4 prinsip utama penyelenggaraan pembangunan daerah, yaitu demokrasi, keadilan, pemerataan, dan kekhasan. Kemudian selanjutnya, gambaran umum Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 ini, jumlah penduduk Jawa Barat ini merupakan terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk 49.935.858 jiwa atau 18,42% dari total penduduk Indonesia. Kemudian ada sebanyak 36.142.227 jiwa tinggal di desa atau 72,38% dari total penduduk Jawa Barat. Luas wilayah Jawa Barat sendiri seluas 3.709.502 hektar. Kemudian terdapat sebanyak 4.921 BUMDes dan sebanyak 4.223 BUMDes yang aktif. Provinsi Jawa Barat sendiri memiliki 18 kabupaten, 19 kota yang terdiri dari 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa. Selanjutnya, ada sebanyak 15.910.379 kepala keluarga di Provinsi Jawa Barat dan sebanyak 11.418.380 kepala keluarga tinggal di desa atau 71,77% dari total KK di Jawa Barat tinggal di desa. Kemudian ada sebanyak 3.272.111 merupakan kepala keluarga miskin atau 28,6% dari total kepala keluarga yang tinggal di desa. Desa-desa di Jawa Barat sendiri yaitu 270 desa berstatus mandiri pada tahun 2020, 1.531 desa berstatus maju, kemudian 3.290 desa berstatus berkembang, dan 121 desa berstatus tertinggal. Ini merupakan sumber dari Indeks Desa Membangun Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Selanjutnya, amanat pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78, yaitu pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Kemudian, pembangunan desa dimaksud dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Kedua, pembangunan sarana dan prasarana desa. Ketiga, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selanjutnya, pembangunan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan. Selanjutnya, pentingnya harmonisasi kelembagaan pemerintah desa, BPD, dan LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, mendukung akselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian,
BPD agar mendorong pemanfaatan APBD sesuai dengan kebutuhan dan optimalisasi potensi desa. Sumber-sumber pendapatan desa yaitu pertama, 1. Pendapatan asli desa, kemudian kedua, dana desa dari alokasi APBN, ketiga, bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah minimal 10%, kemudian keempat, alokasi dana desa minimal dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil, kemudian kelima, bantuan keuangan baik dari APBD provinsi maupun APBD kabupaten, keenam, hibah dan sumbangan pihak ketiga, ketujuh, lain-lain pendapatan yang sah. Kemudian selanjutnya, peran strategis BPD. BPD memiliki berperan membangun sinergi antara kelembagaan desa dan masyarakat, kemudian pengawasan kinerja kepala desa dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, kemudian menentukan arah pembangunan desa melalui musyawarah desa, kemudian pemilihan kepala desa atau pilkades. Selanjutnya, visi dan misi Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, sasaran kinerja Dinas PMD Provinsi Jawa Barat, yaitu pertama, terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Kemudian misi 3, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara. Kemudian tujuan dari visi misi Provinsi Jawa Barat sendiri adalah terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Sasarannya meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Indikatornya yaitu dengan indeks desa membangun, selanjutnya IDM, Indeks Desa Membangun, sesuai dengan Permen Desa Nomor 2 Tahun 2016. IDM merupakan potret hasil perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa. IDM berfungsi memberi arah ketepatan intervensi kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota atau desa, dan partisipasi masyarakat atau non-pemerintah. IDM bertujuan mengukur pembangunan desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, energi, air bersih, komunikasi, transportasi, pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan, dan ekologi. Klasifikasi strata desa atau status IDM desa. Pertama, desa mandiri dengan nilai indeks desa membangunnya adalah di atas lebih dari 0,8155. Kemudian desa maju antara kurang dari antara 0,7072 sampai 0,8155. Kemudian desa berkembang 0,5989 sampai 0,7072. Desa tertinggal 0,4907 sampai 0,5989. Desa sangat tertinggal yaitu di bawah dari 0,4907. Selanjutnya, sesuai dengan Permen Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, ada beberapa indikator dalam melakukan penilaian status desa. Yang pertama, indikator kesehatan, kemudian indikator pendidikan, indikator modal sosial, indikator pemukiman, indikator ekonomi, dan indikator lingkungan. Selanjutnya, Indeks Desa Membangun Provinsi Jawa Barat tahun 2020. A. Indeks Ketahanan Sosial 32 indikator, yaitu modal sosial, kesehatan, pendidikan, dan pemukiman. B. Indeks Ketahanan Lingkungan, ada 3 indikator yaitu kualitas lingkungan, potensi rawan bencana, dan tanggap bencana. C. Indeks Ketahanan Ekonomi, ada 12 indikator. Yang pertama, keragaman produksi masyarakat desa.
tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi atau logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi, keterbukaan wilayah. IDM Jawa Barat masih rendah pada IKE dan IKL. Selanjutnya, peningkatan IDM Provinsi Jawa Barat tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019, kondisi status IDM di Jawa Barat berada di urutan ke-6, yaitu setelah Jawa Timur. Urutan pertama IDM diperingkati oleh Provinsi Bali, kemudian diikuti Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Sumatera Barat, Jawa Timur, lalu kemudian Jawa Barat yang berada di peringkat ke-6. Lalu pada tahun 2020, status indeks desa membangun Provinsi Jawa Barat berada di peringkat ke-5 atau naik satu level setelah Bali pada peringkat pertama, Jogja di peringkat kedua, Jawa Timur peringkat ketiga, Sumatera Barat peringkat keempat, dan kelima Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, ranking IDM Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019, sebanyak 3 kabupaten kota berstatus maju dan 16 kabupaten berstatus berkembang. Kemudian pada tahun 2020 terjadi kenaikan, yaitu 1 kota menjadi mandiri, 5 kabupaten maju, dan 13 kabupaten berkembang. Selanjutnya, DPMD Provinsi Jawa Barat sendiri memiliki tim, yaitu Patriot Desa. Sebaran Patriot Desa pada tahun 2021 ini sebanyak 403 desa di 433 desa di 18 kabupaten dan 1 kota. Selanjutnya, kolaborasi program Desa Juara, yaitu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, infrastruktur, pemerintahan, dan ekonomi. Oke, selanjutnya, rekapitulasi kegiatan infrastruktur perdesaan se-Jawa Barat tahun anggaran 2020. Pada tahun anggaran 2020, ada sebanyak 997 kegiatan pembangunan jalan desa, 834 pembangunan jalan lingkungan, 783 pembangunan TPT, 249 pembangunan drainase, 71 kegiatan pembangunan irigasi desa, 52 kegiatan jembatan desa, 20 kegiatan pasar desa, 65 kegiatan sarana prasarana air bersih, 1.784 rehabilitasi atau renovasi kantor desa, 90 kegiatan jalan usaha tani, 262 kegiatan balai pertemuan, 235 kegiatan penanggulangan COVID, 93 kegiatan pembangunan posyandu, 154 kegiatan lainnya. Lalu kemudian intervensi indikator IDM dalam penyusunan RPJMDes dan APBDes. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 pada fokus pada SDGs desa, yaitu sesuai dengan Permendes nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Permendes menegaskan bahwa dana desa tahun 2021 diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa. Selanjutnya, Kabupaten Dana Desa 2001 yang telah melakukan salur dana desa tahap 1 ada sebanyak 1.517 desa dari 13 kabupaten atau kota. Di Kabupaten Karawang yang sudah melakukan pencairan dana desa tahap 1 ada sebanyak 136 desa. Bekasi telah melakukan salur tahap 1 157 desa, Bogor 1 desa, Sukabumi 35 desa, Cianjur 157 desa, Garut 258 desa, Tasikmalaya 28 desa,
Kota Banjar 15 desa, Sumedang 144 desa, Majalengka 330 desa, Cirebon 27 desa, Indramayu 93 desa, dan Subang sebanyak 136 desa. Selanjutnya, perubahan formulasi dana desa tahun 2021 yaitu mengacu kepada jika sebelumnya tahun 2020 formulasinya adalah alokasi dasar 69%, kemudian alokasi formula 28%, alokasi afirmasi 1,5%, dan alokasi kinerja 1,5%. Maka pada tahun 2021 ada kenaikan, ada perubahan persentase yang menjadi acuan dalam penyaluran dana desa. Pertama, alokasi dasar itu turun dari 69% menjadi 65%. Kemudian alokasi formula dari 28% naik menjadi 31%. Kemudian alokasi afirmasi turun dari sebelumnya 1,5% menjadi 1%. Dan alokasi kinerja naik dari 1,5% menjadi 3%. Kenaikan pada alokasi kinerja ini diberikan kepada kepala desa yang memiliki kinerja baik. Selanjutnya, data pelaksanaan Pilkada serentak Provinsi Jawa Barat tahun 2020 dan 2021. Peserta Pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan di 4 kabupaten di 335 desa. Kemudian peserta Pilkada serentak tahun 2021 dilaksanakan di 13 kabupaten, lebih banyak tahun ini yang diikuti di 1.393 desa. Selanjutnya, kolaborasi Pantelik mendorong percepatan pembangunan dan solusi pengembangan potensi desa. Pemerintah provinsi, pemerintah pusat, swasta, media, perguruan tinggi, masyarakat atau komunitas, pemerintah desa, pemerintah kabupaten sangat berperan dalam menunjang pembangunan di desa. Demikian itu adalah profil desa-desa di Jawa Barat yang dirilis oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat tahun 2021 berdasarkan data hasil tahun 2019-2020 yang diperoleh dari Dinas PMD Provinsi Jawa Barat. Demikian dari Desa Vidya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.